Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, yaitu Naga Bonang. Semoga Naga Bonang mendapatkan hidayah dan semoga bisa berkembang. Sebelumnya saya terima kasih kepada yang subscribe maupun yang menonton ataupun ya kru Naga Bonang. Semoga ini ada manfaatnya dan bisa dibalas dengannya. Kali ini saya akan bercerita ataupun mengutarakan tentang faidah tasawuf. Ya, faidah ilmu tasawuf yaitu diantaranya itu yang saya bahas itu ada 4 atau 5 lah ya. Ya, ini adalah fungsi ilmu tasawuf. Ya. Nah, manfaat dari kita belajar ilmu tasawuf dengan sungguh-sungguh satu, ya, itu ada manfaatnya. Ya, satu adalah membersihkan hati dalam berhubungan dengan Allah. Berarti berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Besar. Hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk ibadah. Ibadah tidak akan mencapai sasarannya kalau tidak dengan kebersihan hati dan selalu ingat dengannya. Ya, contoh dalam sholat. Sholat diperintah Tuhan sebab efek ialah mencegah manusia dari perbuatan tidak baik. Yang ada keterangan mengatakan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Efek ini tidak dapat dicapai oleh manusia kalau sholatnya itu tidak dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Sabda Nabi Muhammad SAW, kaminako isi khotohu minal sholatihin na'abu wan nasob. Ya, yang artinya berapa banyak orang yang berdiri sholat yang baginya dari sholatnya hanya penat dan letih semata. Hadis riwayat Baihaqi. Mengapa Nabi mengatakan banyak penat dan letih saja, padahal kita mengerjakan sholat dengan syarat dan rukun yang lengkap menurut ilmu fikih? Ini tidak lain adalah karena kekurangannya syarat batin, yaitu kebersihan jiwa yang menjadi sumber ikhlas, khusyuk, dan juga tawadu. Dua, untuk menumbuhkan hal itu demikian itu maka diperlukanlah mempelajari ilmu tasawuf. Itu yang pertama. Nah, faedah ilmu tasawuf yang kedua adalah membersihkan diri dari pengaruh materi. Ya, kebutuhan manusia itu bukan hanya pada pemenuhan tubuh materi, ya, materi saja, melainkan juga mempunyai batin yang disebut jiwa yang memerlukan kebutuhan pula. Tubuh lahir manusia akan merasakan puas bila diberi makan dengan protein nabati dan hewani. Dengan demikian ia akan sehat. Kepuasan lahiriah manusia itu bila tidak dikehendaki ia tidak terbatas, sehingga ia sampai di liang kubur kelak. Kebutuhan lahiriah manusia erat hubungannya dengan jiwanya. Karena itu kebutuhan lahiriah itu ada karena adanya dorongan jiwa untuk mempertahankan dan melindungi tubuh dari berbagai ragam bahaya yang bisa merusaknya, seperti panas,
dingin, dan bahaya-bahaya lainnya yang berasal dari makhluk hidup lainnya. Untuk melindungi bahaya ini, manusia pada mulanya berpakaian, memakai senjata, dan lain-lainnya. Tetapi pada dewasa ini, pakaian bukan lagi digunakan untuk maksud pertama tadi, melainkan pakaian dipakai untuk menjaga gengsi. Sebab inilah dipilih model-model yang terbaru dan termodern. Modern itu setiap bulan selalu berubah-ubah. Demikian juga dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti rumah tempat tinggal, mobil, kursi, dan alat-alat perabotan lainnya. Semua itu sentiasa berubah dengan cepatnya berkat penemuan daya fisik manusia. Orang pun akan sibuk mengejar uang sebagai mode yang terbaru. Demikianlah kesibukan itu berjalan terus-menerus menurut arus teknologi mutakhir. Akhirnya orang bisa lupa diri, mereka tidak tahu dengan kebutuhan jiwanya lagi karena memuaskan kebutuhan tubuh yang dipengaruhi oleh nafsu buruk. Oleh karena itu ya, jadilah mereka manusia yang menjadi materialis, penyembah benda. Sebab pengaruh dari materi itu, manusia akan kehilangan kemerdekaannya. Mereka diperbudak oleh benda, diperutkannya kehendak benda tersebut yang nanti akhirnya ia akan menghancurkan diri meski itu sendiri. Dengan demikian maka muncullah dan berkembanglah korupsi, perampokan, pengaut, luar pelacuran, dan macam-macam maksiat lainnya. Demikian pula persenjataan. Pada mulanya senjata itu digunakan untuk mempertahankan diri dari gangguan binatang buas. Tetapi pada dewasa ini digunakan untuk memusnahkan sesama manusia. Didapat tenaga atom digunakan untuk menghancurkan sesama muslim atau manusia. Ditemukan tenaga nuklir juga digunakan untuk mengumpulkan kehidupan manusia. Alangkah kejamnya manusia. Mengapa segala itu terjadi? Sebab kejadian itu semua tidak lain karena pengaruh nafsu amarah yang sentiasa ingin menyeret manusia ke jurang kehancuran. Adapun satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ialah menghindari manusia dari godaan-godaan materi yang menyebabkan orang menjadi materialistis, ialah dengan jalan membersihkan jiwanya. Jalan untuk itu adalah dengan pelajaran agama yang khusus bahasa atau menerangkan cara-cara pembersihan jiwa ialah tasawuf. Yang ketiga manfaat ilmu tasawuf yaitu menerangi jiwa dari kegelapan. Jiwa manusia itu selalu gelisah seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insanu fi kabadin. Ya, artinya sesungguhnya kami jadikan manusia itu bersifat keluh kesah. Soal materi yang kita sebutkan di atas amatlah besar pengaruhnya atas jiwa manusia. Benturan di dalam mengejar dan mencari materi, ada di dalam mengejar apa saja uang dijadikan di dalam jiwa manusia itu akan menimbulkan masalah. Masalah itu selalu bertambah karena timbulnya problem baru lagi. Sedangkan untuk mengatakan kepada teman amatlah sulit sebab masalahnya amat rahasia. Masalah tadi diperendam dalam hati, akhirnya masalah demi masalah menjadi bertumpuk di dalam hati, sedangkan hati kosong dari hidayah yang akan menunjukkan ke jalan yang terang. Dalam hal ini sering manusia ditimpa penyakit gila, penyakit jiwa, dan lain-lainnya. Penyakit resah, gelisah, patah hati, cemas, dan sejenisnya hanya dapat disembuhkan dengan obat yang datang dari ajaran-ajaran agama yang khusus, ajaran yang bersifat batin manusia yaitu tasawuf. Demikian juga sifat-sifat buruk seperti hasad, takabur, bangga diri, ria, dan lain-lainnya tidak hilang dari diri seorang tanpa mempelajari cara-cara menghilangkan dari ajaran Al-Quran dan hadis melalui ilmu tasawuf. Nah, faedah manfaat dari ilmu tasawuf itu yang keempat adalah memperteguh dan menyuburkan keyakinan beragama.
Sejarah telah menunjukkan bahwa keteguhan hati tidak dapat dicapai dengan kepandaian berdebat. Hati akan menjadi teguh di dalam keyakinan bila selalu disirami dengan pelajaran-pelajaran yang bersifat rohania. Kekuatan umat Islam di masa Rasulullah bukan karena kekuatan fisik dan senjata, tetapi karena kekuatan mental dan spiritualnya. Apakah daya umat Islam yang sedikit bila berhadapan dengan kekuatan Quraisy yang ratusan kali ganda dari umat Islam kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik semata? Keruntuhan umat Islam di masa keemasan bukan karena akibat musuh semata, tetapi karena hidup materialitas yang tidak lagi memperdulikan kebutuhan jiwa. Orang pada tenggelam mencari harta benda dan tidak lagi memperdulikan masalah kejiwaan. Akhirnya dengan mudah masalah musuh-musuh Islam memasuki daulat Islam yang sudah mengarah ke bentuk materialis itu. Berhasilnya Libya merebut kembali kemerdekaan dari tangan Italia ia atas praksasa dan usaha mengikuti Sidi Muhammad Idris As-Sanusi, seorang tokoh sufi yang besar dari Afrika Utara. Ya. Pengikut Sanusi dalam agama itu menghitamkan mempertahankan kemerdekaannya dari tangan musuhnya dalam ucapan bertasawuf, tetapi harus sungguh berjuang di tengah-tengah masyarakat. Malam kecermin kitab suci, siang bertongkat tombak besi. Ya. Bila ajaran tasawuf itu diberikan kepada seorang muslim, akan bertambah subur pula keimanannya, segala amal perbuatannya akan membuatkan kebaikan, baik yang pribadi sendiri maupun orang lain. Manfaat yang terakhir yaitu mempertinggi akhlak manusia. Dengan hati yang suci, bersih, dan selalu disinari oleh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka akan semakin tinggi akhlak manusia. Di dalam sistematika ajaran tasawuf tercantum bahwa ajaran akhlakul karimah atau muksijat al-muksijat merupakan urutan yang panjang dalam tasawuf. Tujuannya tidak lain ialah membersihkan manusia dari akhlak yang tidak baik. Pembersihan ini ditanamkan taklid bila manusia telah kosong dari perangi-perangi tercela, mulailah diisi jiwa dengan akhlak-akhlak yang terpuji yang disebut tahlili. Nah, demikian ya faidah ilmu tasawuf. Ternyata dengan mempelajari ilmu tasawuf itu seorang bisa mempertahankan dan mengerti akan keberadaan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia, karena hidup seorang itu bukan dihitung dari pandangan dengan materi, akan tetapi dipandang dengan akhlakul karimah sebagai hamba Allah yang selalu mempersembahkan semua amal ibadahnya hanya untuk Allah semata, dan selalu merindukan jumpa dengan Allah dan mengharapkan ridho serta taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini ada manfaatnya.